Alhamdulillah, Alhamdulillahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah, alladzi la yukhliful mi'ad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmil ma'ad. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah wa ra'akum. Setinggi-tinggi arti puja, sedalam-dalam arti syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena rahmat, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita di kesempatan siang hari ini sama-sama kita bisa bersimpuh, sama-sama kita bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama kita melaksanakan satu di antara perintahnya, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat terangkai dengan salam, salam terbingkai dengan doa, doa senantiasa selalu kita tengadahkan tangan, selalu kita mohon kepada Allah semoga cucuran rahmatnya senantiasa Allah curahkan pada makhluk yang paling mulia, Rasul pembawa kedamaian yang kedatangannya digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ialah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib tidak lupa berwasiat terkhusus untuk pribadi dan umumnya untuk kita semua, agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena bekal terbaik yang akan kita bawa menghadapnya, bekal itu bernama iman dan takwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah wa rahmakum. Hari ini kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini satu bulan yang masuk dalam doa yang dipanjatkan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan usia kami dalam bulan Ramadan. Maka dalam satu keterangan disebutkan bahwa bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan syahrun li islahil qalbi minal uyub, bulan di mana kita memperbaiki hati minal uyub, dari berbagai macam penyakit hati. Dan sebagaimana kita maklum, penyakit yang menyebabkan tergelincirnya kita masuk dalam golongan neraka bukanlah penyakit dunia, tapi menjadikan sebab tergelincirnya kita masuk dalam golongan penyakit itu adalah penyakit hati. Maka andai kata muncul penyakit hati di dalam diri kita, lawan, cegah agar itu tidak terus-menerus ada di dalam diri kita. Maka dalam satu keterangan disebutkan inna salasan minal khisalil madmumah bi salasin minal khisalil mahmudah. Andai kata muncul macam-macam penyakit hati di dalam diri kita, cegah, lawan itu dengan sifat yang baik, dengan sifat terpuji. Andai kata muncul dalam diri kita, dalam sanubari kita perasaan sifat yang kurang terpuji, maka lawan dengan sifat yang terpuji. Apa di antaranya? Yang pertama, al-khibra bit-tawadhu,
Andai kata muncul di dalam diri kita sifat takabur, sifat sombong, mana yang disebut dengan sombong? Dalam satu keterangan disebutkan ru'yatul nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghair bi'ainil aqar. Yang disebut dengan takabur itu adalah memandang dirinya selalu penuh dengan kelebihan. Wa ru'yatul ghair, sedangkan memandang orang lain selalu dengan mata yang penuh dengan kekurangan dan kehinaan. Andai kata muncul itu di dalam diri kita, lawan bitawadhu, dengan sifat rendah hati, dengan sifat tawadhu. Karena bagaimanapun kedudukan kita di hadapan Allah semua sama. Sama-sama kita hamba Allah. Yang membedakan kita di antara yang lain di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Yang kedua, andai kata muncul sifat yang kurang baik, ya tercela yang muncul dalam diri kita sifat al-hirsu. Al-hirsu yakni rakus, terlampau tamak, terlampau berlebihan kita dalam kaitan dunia. Andai kata itu muncul dalam diri kita, lawan bil qanaah, dengan sifat qanaah. Kenapa? Karena kehidupan yang dijalani, yang dilalui oleh kita hari ini tidaklah selamanya. Akan ada batas akhirnya. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup seterusnya. Kalau kita menyadari bahwa kita hidup dalam kehidupan dunia tidak lama, maka jangan terlampau kita terlena dengan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan dunia. Jangan terlampau rakus kita dengan kehidupan dunia. Karena pada akhirnya dunia ini pun kelak nanti akan ditinggalkan oleh kita. Sebab kita semua, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, tiba masanya nanti akan merasakan yang namanya kematian. Kapan itu akan tibanya? Tidak ada yang tahu. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, kataman mauta fil umur. Allah rahasiakan kematian kita. Di mana dirahasiakannya? Fil umur, di umur yang lagi dilalui oleh kita, di umur yang lagi dijalani oleh kita. Ingat, itu nanti akan ada episode terakhir yang akan kita jumpai. Maka jangan sampai kita terlampau rakus terhadap kehidupan dunia, karena kelak dunia ini pun akan ditinggalkan oleh kita. Yang ketiga, andai kata muncul penyakit hati di dalam diri kita, yang al-hasad. Hasad itu kita mengharapkan nikmat yang didapat orang lain hilang, berharap nikmat itu hanya untuk kita, iri dengki terhadap sesama. Maka lawan itu bin nasihat, dengan sering kita mendengarkan nasihat, dengan sering kita hadir dalam kajian. Dengan kita sering hadir dalam kajian akan menyadari bahwa sesungguhnya di antara kita semua yang hidup dalam kehidupan dunia ini sudah ada jatahnya masing-masing. Bahkan setiap yang hidup pasti Allah jamin terkait rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap di antara kita yang hidup dalam kehidupan dunia sudah dijamin oleh Allah terkait tentang rezekinya. Maka jangan iri dengan apa yang didapatkan orang lain. Maka andai kata muncul sifat-sifat penyakit itu, lawan dengan sifat-sifat terpuji. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dijauhkan, yang diselamatkan dari berbagai macam penyakit hati. Dan mudah-mudahan dengan hati yang kita selamat, qalbun salim, kelak Allah tempatkan kita di tempat yang terbaik, yakni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mahmud al-malikil ma'bud al-munsyi' minal 'adami ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa rabbul wadud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul mawlud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الموعود. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا غافر الذنوب والخطيئات، اقضي لنا جميع الحاجات وادفع عنا جميع البليات يا رب الارض والسماوات. اللهم وسع لنا الارزاق الطيبات المعينة على العبادات والطاعات، واجعل ذريتنا ذرية صالحات. اللهم اهدنا بالاعمال الصالحات وبالكلمات الطيبات يا سميع الاصوات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد اندونيسيا بلدا امنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.